Halo semuanya, Yos, gua Mahat, salam. Gimana usaha ranking kali ini? Seperti biasa singkat, padat, dan tak terlalu jelas di akhir, supaya kita semua menyambung ke episode berikutnya. Mappa Studio sepertinya menambahkan scene yang tidak ada pada manganya. Berbeda dari biasanya di mana Mappa cenderung mempercepat scene di Osama ini. Scene itu adalah pertarungan antara Bojji melawan Boss. Kalau pada manganya sendiri, pertarungan Bojji melawan Boss terlihat lebih cepat, di mana Bojji langsung menyerang titik lemah Boss dan menghancurkan senjata Boss dalam sekejap. Di episode ini, pertarungan digambarkan seolah-olah Bojji sedang melawan proyeksi dari tubuh raksasa Boss. Padahal yang dilawan Bojji tetaplah Boss pada tubuh Deida. Namun memang power yang diperlihatkan Boss adalah power seorang raksasa. Setelah mengukur kekuatan teknik pedang Bojji, Boss cukup percaya diri dengan kemampuan luar biasanya akan mampu mengalahkan Bojji. Bahkan Despa, guru berpedang Bojji sendiri yang pada beberapa episode sebelumnya yakin bahwa Bojji mampu mengalahkan Boss, tiba-tiba ragu dan berpikir Bojji akan kalah. Boss memberikan pilihan pada semuanya apakah mereka akan mendukung Boss atau sebaliknya. Di saat Bojji ingin menolong adiknya yaitu Deida, yang mana itu berarti menentang Boss, para prajurit elit kerajaan Boss berdiri mendampingi Bojji. Sebenarnya, Boss sendiri berada pada dilema besar di mana dia sangat ingin menolong anaknya, namun di sisi lain dia punya sebuah hutang besar pada orang tua Miranjo yang membuatnya harus berada di sisi Miranjo. Bahkan hal itu telah menjadi sebuah prinsip hidup baginya. Namun dalam melawan Bojji, sepertinya Boss tidak memiliki keraguan-raguan dalam menyerangnya. Pada dasarnya, selain teknik berpedang, Bojji unggul dalam hal kecepatan hingga rata-rata hindaran yang tinggi. Dan seperti yang udah gue bahas pada beberapa video sebelumnya, kemampuan Bojji sendiri muncul bukan secara instan. Latihan yang panjang dan berat serta kondisi tubuhnya yang spesial, di mana kehilangan indera pendengaran membuat inderanya yang lain menjadi lebih tajam, yang mana justru itu membuat Bojji memiliki keunggulan tersendiri. Senjata Gada Boss yang hancur membuatnya tak mampu lagi memberi serangan pada Bojji. Titik vital yang berkali-kali diserang Bojji membuatnya lumpuh seketika, walaupun terlihat Boss masih mampu bergerak secara terseret-seret. Hal ini tentu membuat semuanya kaget karena terkagum-kagum bahwa Bojji ternyata mampu dengan mudah mengalahkan Boss sang raksasa perkasa. Bahkan seorang Despa pun ternyata tidak menduga akan hal tersebut. Di awal episode telah diungkapkan bahwa Miranjo memang menjadi dalang di balik semua kekacauan yang ada, termasuk rencana menghilangkan nyawa dari istri-istri serta anak-anak Boss. Tapi Boss sendiri seolah mencoba mengerti keinginan dari Miranjo yang ingin membuat Boss tetap hidup dan bisa kembali melakukan petualangan lagi seperti sebelum-sebelumnya dengan Miranjo. Ada beberapa poin di mana Boss mungkin benar mengatakan bahwa Miranjo melakukan semua itu karena Miranjo hanya memiliki Boss. Tapi di sisi lain dia sendiri yang akhirnya merasakan kehangatan sebuah keluarga, tetap ingin bertindak untuk keluarganya tersebut. Mencoba menghancurkan Miranjo dalam bentuk cermin, Bojji justru mencegah hal tersebut. Dan malah Bojji lah yang mengambil tanggung jawab untuk mengalahkan Miranjo secara langsung. Dimana menurut Despa semua ini memanglah hal yang diinginkan Miranjo dan sepertinya memang benar. Jiwa Boss yang akhirnya bebas saat akan pergi bersama jiwa milik Miranjo sendiri yang dibebaskan oleh Bojji, malah dikejar oleh iblis yang telah melakukan perjanjian beberapa kali dengannya. Dimana itu menjadi momen yang telah ditunggu oleh Despa dan sang komandan kesatria dunia bawah. Hal yang menarik, terdapat sebuah scene yang diselipkan di mana Desya sang raja dunia bawah telah meraih posisi teratas atau peringkat 1 dari semua urutan peringkat raja-raja dan berhak atas pusaka dewa atau harta Tuhan yang memiliki sebuah kekuatan misterius luar biasa. Namun, Desya justru menolak hal tersebut dan mundur dari tahta peringkat 1. Desya yang berniat untuk mengembalikan Auken menjadi normal kembali
yakin dengan strategi dan cara yang diusung langsung oleh Despa, dan masih menunggu hasilnya. Rencana Despa tersebut adalah memanfaatkan kekuatan iblis dalam mengabulkan sebuah permohonan dan menghilangkan kutukan keabadian yang terdapat pada diri Oken. Tapi ada sebuah pertanyaan yang tentu langsung muncul, yaitu mengenai pusaka dewa atau harta Tuhan, yang pada beberapa episode sebelumnya sempat disebut-sebut. Seberapa luar biasa kekuatan dari pusaka dewa ini? Bagaimana dengan bentuknya? Lalu rumor yang diperlihatkan bahwa pusaka tersebut mampu membuat seorang raja menjadi gila, seperti yang terjadi pada ayah dari King Bo. Apakah hal tersebut yang mengganggu Desha, sehingga dia menolak untuk menjadi peringkat 1? Mungkinkah terdapat kutukan pada pusaka tersebut? Bisa jadi ini bahkan erat kaitannya dengan kegilaan yang dilakukan oleh ayah dari Desha, Despa, dan Oken, di mana dia menginginkan sebuah keabadian dengan membunuh banyak manusia. Tentunya jauh lebih dalam, sangat erat hubungannya dengan perpecahan dari klan dewa sendiri. Kemungkinan besar pusaka dewa atau harta Tuhan ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para dewa, di mana dewa yang memegang pusaka itu mampu mengendalikan dewa-dewa lainnya. Selanjutnya, lagi-lagi diperlihatkan sebuah hal mengejutkan tentang masa lalu Miranjo dengan iblis yang membuat perjanjian dengannya. Ternyata, mungkin sang iblis telah mengenal Miranjo lebih lama dari bos mengenal Miranjo. Masa lalu di mana Miranjo kecil mencoba bermain dengan sang iblis dan mengenalnya pun ditunjukkan. Sang iblis yang sepertinya masih lugu dan polos seolah-olah berubah menjadi bentuk monster yang sekarang diperlihatkan. Bahkan ditunjukkan saat Miranjo berada di dimensi di mana sang iblis menyiksa jiwa-jiwa yang telah bersekutu dengannya, membuat Miranjo seolah merasakan kengerian itu sendiri. Sang iblis memakan dan memuntahkannya kembali jiwa-jiwa itu. Para jiwa tersebut pun meronta-ronta kesakitan. Sang iblis diperlihatkan mengungkapkan kekecewaannya pada Miranjo yang telah melanggar janji mereka berdua. Apakah janji Miranjo dengan sang iblis ini adalah janji di mana Miranjo menyerahkan jiwanya yang pertama kali pada sang iblis? Karena telah kita ketahui Miranjo berada pada cermin ajaib adalah kali kedua dia melakukan perjanjian dengan iblis. Atau ada hal lain yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Pasalnya Miranjo lah yang mempertemukan bos dengan sang iblis dan membuat bos mendapat kekuatan untuk menjadi raja nomor 1. Dan setelahnya kita ketahui bos harus memiliki anak untuk bertahan hidup, menikahi Ratu Shina lalu memiliki Boji, hingga semuanya berjalan sampai saat ini. Semua hal itu tentu akan jauh lebih jelas terungkap pada episode selanjutnya, di mana kita mungkin akhirnya mengetahui alasan bos ingin menjadi yang terkuat, dan tentang karma yang sepertinya telah menimpa Miranjo. Tentunya 2 episode terakhir Osama sangat patut untuk dinantikan. Untuk saat ini, sekian.